Sahabat Ekspedisi Iman, kita berjumpa lagi dalam acara Semis, segmen misteri. Kali ini kita akan mengupas yaitu mitos rumah tusuk sate. Seperti biasa, di sini kita sudah ada tamu kita. Yang pertama ada Pak Sabek, yang kedua ada Pak Widodo. Dan nanti akan dijelaskan sama Ustadz kita, yaitu Ustadz Mizan. Dan saya sendiri, Pak Isom, sebagai moderator. Baik, kita mulai saja. Ustadz, apa ya mitos atau rumah tusuk sate? Bisa dijelaskan bagaimana mitos-mitosnya yang berkembang untuk saat ini itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Ekspedisi Iman, jadi mitos rumah tusuk sate itu terkait dengan posisi sebuah rumah yang berada tepat di ujung dari sebuah pertigaan. Jadi rumahnya itu menghadap langsung pertigaan. Ya, ibaratnya seperti ini T, kemudian rumahnya di ujung sini. Nah, memang ada beberapa mitos yang berkembang terkait dengan posisi rumah tusuk sate. Mitosnya lebih banyak ke arah yang negatif. Jadi yang pertama mitosnya, ketika sebuah rumah posisinya adalah tusuk sate, itu akan kuat di dalam rumah itu mengandung energi negatif. Jadi bagi orang-orang yang peka terhadap energi-energi negatif itu, maka dia akan tahu dan kena efek berupa misalnya gampang uring-uringan. Jadi menyelesaikan masalah itu gampang kalut. Kalau orangnya kurang peka, maka dia bisa sakit-sakitan atau gampang letih, lesu dan sebagainya. Nah, efeknya bagi penghuni rumah itu dipercaya adanya ketidakharmonisan antar anggota keluarga. Jadi orang tua dengan anaknya. Kemudian masalah kecil bisa menjadi besar sampai rame. Atau istri dengan suaminya sering bercekcok dan seterusnya. Jadi ini yang berkembang. Ibaratnya rumah tusuk sate itu membawa kesialan bagi para penghuninya. Walaupun dari sisi kacamata bisnis, gitu, posisi rumah tusuk sate itu menguntungkan. Dari sudut pandang manapun orang melihat, itu akan terlihat rumah yang pertama adalah rumah yang berada di ujung dari sebuah pertigaan. Nah, cuma memang ada sisi yang kurang, bising. Karena pertemuan pertigaan di satu titik itu. Lantas debu-debu penerbangan, lebih panas suasananya. Karena kendaraan berlalu lalang tepat di depan rumah tusuk sate tadi. Nah, itu mitos yang berkembang terkait dengan posisi rumah tusuk sate. Intinya membawa kesialan, energi negatifnya lebih besar. Oh, baik. Terima kasih Ustaz. Itu tadi sahabat tentang penjelasan apa itu rumah tusuk sate dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat kita itu. Baik, di sini saya ingin sapa, yaitu Pak Sabek, mungkin ada pertanyaan. Ya, makasih Ustaz. Pertanyaannya dari saya,
Bagaimana pandangan Islam terkait mitos rumah tusuk sate ini? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi sebuah anggapan sesuatu membawa kesialan atau membawa kemudorotan, bahaya, ini dalam Islam disebut dengan aktivitas tiaroh. Ya, jadi tiaroh itu memang secara bahasa berasal dari kata to'irun, yaitu burung. Biasanya kan kebanyakan burung, oh ini membawa kesialan, burung tertentu membawa kemudorotan. Tapi dalam Islam tiaroh itu umum. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu itu nanti akan membawa sebuah kesialan, kemudorotan. Bisa berupa orang, bisa berupa benda. Nah, contohnya kalau berupa orang, ini pernah disepil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Firaun menganggap bayi laki-laki yang lahir akan membawa kesialan bagi kekuasaannya, khususnya ketika lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Atau termasuk rumah tusuk sate, benda ini akan membawa kesialan dengan posisi tusuk sate itu. Nah, maka untuk membantah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-A'raf ayat 131. Fa idza ja'athumul hasanah qalu lana hadi. Ketika datang menimpa mereka sebuah kebaikan, maka mereka mengatakan lana hadi, ini jeripayah kami, hasil usaha kami. Nah, wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa mamma'ah. Tapi ketika ditimpa kesusahan, bahaya, kemudorotan, ini gara-gara Musa dan para pengikutnya yang mencoba untuk menggoyang kekuasaan akidah Bani Israel yang awalnya menganggap Firaun sebagai Tuhan. Atas ala innama ta'iruhum indallah walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Nah, sesungguhnya suatu kesialan, suatu mudarat itu berasal dari sisi Allah, ketetapan Allah. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini tiaroh. Lantas kita bisa lihat ketika kesialan itu sebenarnya berasal dari diri mereka sendiri, berasal dari perbuatan mereka sendiri. Kita bisa menyaksikan dialog para nabi dan rasul dengan umatnya yang menolak. Ketika mereka dikasih peringatan, inna tatayyarna bikum la illam tangtahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Di surat Yasin ini. Sesungguhnya apakah kami sial ini karena kalian? Maka kalau kalian para nabi dan rasul dibilangin seperti itu, tidak berhenti untuk menyeru kami, maka kami akan merajam kalian, melempar kalian dengan batu, dan kalian akan mendapatkan sisa yang pedih dari kami. Para nabi dan rasul mengatakan, innama ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Sesungguhnya kesialan itu ya karena kalian sendiri, perbuatan kalian. Apakah ketika kalian diberi peringatan, lantas kalian mendapat kesialan? Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi, kesialan, bahaya, itu karena perbuatan kita sendiri. Terkait dengan rumah, maka apakah rumah itu sudah ketika kita menghuninya, kita mengisinya dengan ketaatan, kita mengisinya dengan ibadah, kita mengisinya, anggota-anggota keluarga itu punya bekal hak dan kewajiban. Nah, sehingga tahu mana yang haknya, mana yang kewajibannya. Anak berkewajiban berbakti pada kedua orang tuanya. Bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya. Jangan sampai anak jadi anak yang durhaka. Jangan sampai orang tua menjadi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kalau itu nggak diperhatikan, otomatis di dalam rumah itu posisi apapun, posisi tusuk sate, posisi tusuk apalagi tusuk ayam, yang lain-lain, di pertigaan, dimanapun,
kalau kondisinya itu demikian, tidak memperhatikan hak dan kewajiban, tidak memperhatikan bagaimana membangun rumah secara islami, maka tentu yang ada hanyalah kesialan, kemudorotan. Gitu ya. Wah, baik. Terima kasih, Ustaz. Itu pandangan terkait mitos rumah tusuk sate. Selanjutnya mungkin Pak Widodo ada tambahan pertanyaan? Baik, ini saya ada pertanyaan sedikit Ustaz. Lantas bagaimana, apa saja yang harus kita perhatikan saat kita membangun rumah gitu ya, dan menempati rumah Ya. berdasarkan Islam? Kalau di surat An-Nahl ayat 80, itu Allah menjelaskan fungsi sebuah rumah. Jadi, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Jadi Allah menjadikan bagi kalian itu dari rumah-rumah kalian sebagai tempat untuk mendapatkan ketenangan. Allah menggunakan lafadz ja'ala, itu lafadz aktif. Beda ketika Allah itu menyebut penciptaan langit bumi, itu tidak menggunakan lafadz aktif, tapi penciptaan. Wa fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Karena langit dan bumi sifatnya tetap. Sedangkan untuk makhluk yang bernama manusia, itu Allah menggunakan lafadz aktif, ja'ala khalaqa, telah menjadikan. Artinya ada jeripayah manusia untuk menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan. Jadi tidak otomatis ketika kita punya rumah, kita menempati rumah, lantas Allah memberikan ketenangan. Kalau tidak ada manusia yang menghuni rumah itu mengupayakan adanya ketenangan, menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan. Nah, itu yang pertama yang perlu untuk kemudian digarisbawahi. Maka bagaimana upaya-upaya kita untuk menjadikan rumah itu sumber ketenangan? Yang pertama tentu kita memilih lingkungan yang baik dari sisi pergaulan, dari sisi untuk pendidikan, imbasnya kepada anak-anak. Karena tetangga yang baik itu salah satu kemanfaatan di dunia. Ada istri yang solihah, rumah yang luas, kemudian kendaraan yang enak, dan tetangga yang baik. Yang berikutnya adalah kita memperhatikan desain rumah itu, jangan sampai aurat orang-orang yang ada di dalam rumah terlihat dari orang-orang yang berada di luar rumah. Maka kalaupun misalnya ada kaca, benda-benda bening sebagai penghias rumah, bagaimana tetap aurat itu terjaga? Maka ketika malam hari kalau nggak ada pagarnya atau pagarnya tidak tertutup seperti pagar tembok, maka ya ditutup pakai gorden, pakai selambu, biar aurat orang yang dalam rumah tidak terlihat. Yang berikutnya membiasakan lantas orang-orang yang ada di dalam rumah, anggota keluarga kita itu mengisi rumah, menyinari rumah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Karena dengan bacaan Al-Quran itu menjadi meluaskan kondisi di dalam rumah, menjadikan ketenangan dalam rumah, anggota-anggota keluarga juga ikut kena energi positif. Kemudian sholat sunnah. Kalau sholat wajib, anjurannya di musola, di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, anjurannya di rumah. Ingat nggih? Anjurannya di rumah. Nah, niku. Jadi kalau beberapa hal tadi niku diperhatikan, maka rumah di posisi manapun itu akan menjadi rumah yang memancarkan ketenangan bagi penghuni-penghuninya. Orang anggota keluarga itu ketika keluar rumah,
untuk beraktivitas, maka yang dirindukan untuk beristirahat adalah rumahnya, bukan apa? Bukan tempat karaoke, bukan hotel, tapi kembali ke rumahnya, kumpul dengan keluarganya. Maka di situ, dimanapun posisi rumah akan menjadi sumber ketenangan, akan menjadi sumber inspirasi yang baik bagi anggota keluarganya, bagi orang yang bertamu ke dalam rumah mereka dan lingkungan tetangga-tetangganya. Oke. Baik sahabat ekspedisi iman, inilah tadi apa itu mitos tentang rumah tusuk sate ya. Apa itu rumah tusuk sate dan mitos yang berkembang di masyarakat kita dan pandangan Islam ya. Jadi kita itu membuat rumah nyaman, ketenangan itu sebenarnya dari kita sendiri, bukan tempat itu sial atau yang lainnya. Nah, sahabat ekspedisi iman, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share seluasnya. Kalau dirasa video ini bermanfaat ya. Itu untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi dalam ekspedisi iman di segmen misteri, yaitu semis ke-8. Untuk itu kami undur diri dari kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.